Matur nuwun keluarga Jogja. Masih bersama kita di Sang Aji TV Jogja. Dan kita masih di Joteng, mau Joteng Beriki. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, berikut ini kita sudah mengumpulkan begitu pendapat-pendapat masyarakat terkait dengan startup yang ada di Jogja, Solo, Semarang, Joglo Semar begitu. Seperti apa tanggapannya dan apa tanggapan dari Pak Bisma nantinya? Kita simak video yang berikut ini. Yang saya tahu tentang startup adalah suatu bidang yang bergerak dalam 5 tahun ke bawah ini yang mengerti target pasarannya. Startup adalah perusahaan yang baru mau merintis dan sudah tahu target marketplace-nya. Startup yang ada di Jogja lumayan banyak sih untuk startup yang ada di Jogja. Yang satu ada perusahaan online shop seperti pemasaran berbagai macam online penjualan. Terus dua ada ekspedisi seperti kurir yang sering digunakan di JNT dan sebagainya sih. Terus ada satu lagi pendidikan. Kalau yang saya tahu untuk baru-baru ini baru ada di pendidikan online, jual beli online, sama di ekspedisi. Tanggapan saya dari startup ini sangat setuju sih untuk di bidang ekonomi untuk masyarakat milenial seperti anak-anak kuliahan, anak-anak ya yang baru fresh graduation itu sangat membantu sekali sih karena untuk target pasarannya juga bukan tertuju dalam satu titik, jadinya semuanya bisa melakukan untuk startup di bidang itu. Sangat setuju untuk di masa pandemi seperti ini startup adalah mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk yang masih di rumah aja, jadi bisa jualan online atau bisa bergerak di bidang yang lain. Pak Bisma, tuh masyarakat banyak yang ngeh ya ternyata ya. Ya kalau perusahaan baru muncul ya udah lumrah, mungkin boleh dibilang seperti itu ya. Tapi kalau akhirnya milenial tuh ngeh ya, videonya keren. Bahkan kalau kita bilang VT awalnya jualannya juga keren begitu kan. Ini menjadi nilai plus sendiri begitu. Ya. Tanggapan dari Bapak? Benar, jadi memang orang sudah aware ya. Ada yang namanya perusahaan-perusahaan anak milenial. Yes. Startup digital. Cafe startup, yes. Apalagi mereka menggunakan platform digital ya. Betul. Betul bahwa sekarang kita tidak bisa mengharapkan lagi lah. Maju itu dengan cara-cara yang konvensional itu udah agak susah memang. Nah, jadi betul tanggapan teman-teman di masyarakat ya, ini memang didorong oleh teman-teman milenial. Mereka punya kayak apa ya, digital literate istilahnya, mereka ini literasinya bagus sekali untuk itu. Jadi sosmed dia mainkan, platform dia mainkan, bagaimana dia bisa terkoneksi dengan orang-orang yang luas sekali. Yes. Dan yang bagusnya lagi ya, kita punya startup digital itu biasanya ada review-review kan. Yes. Itu nggak usah ditanggapi sebagai sesuatu yang menakutkan buat kita, itu malah bagus. Kalau katakanlah ada 400 review dan yang bilang kita ini bagus itu ada 600 kan ke sana. Nah yang 200-nya kurang bagus nih. Ya udah itu jadikan bahan untuk kita memperbaiki diri. Which is itu hal yang biasa. Oke. Berikut ini kita mau mendengarkan sebenarnya tanggapan dari Pak Bisma terkait dengan anak-anak muda sekarang, milenial sekarang yang ternyata memanfaatkan nih kanal-kanal YouTube begitu untuk mengenalkan produk-produk mereka begitu. Sebenarnya seperti apa menurut Bapak? Paling cocok memang. Oke. Karena kalau misalkan kita itu ingin diketahui oleh santero Jagat Raya ini ya memang sosmed itu yang paling gampang. Harus itu ya Pak ya? Harus berkanal gitu kah? Tidak harus juga. Oh tidak harus, oke. Tidak harus juga. Jadi semua memiliki itu ya. Misalnya punya channel di YouTube untuk menjelaskan ini produk saya loh, inilah saya, ini tim saya, kelompok saya. Bahkan ini proses pembuatan produk saya ini begini. Misal. Kemudian juga jangan lupa Instagram misalnya. Jangan lupa juga di Facebooknya. Dan segala macam platform yang bisa digunakan. Oke. Yang penting kontennya aja bagus. Harus kontennya, nah ini penting terus nih. Kontennya tidak over konten ya. Tidak over. Jadi kalau memang
kita buat konten itu ya seadanya apa adanya. Oke. Jangan kita itu gini loh. Dimanis-manisin begitu orang datang beda. Oh, iya. Itu nanti habis dibully netizen kan. Betul pasti. sekali, dibully ya maksudnya, Dibully, terkenalnya ya. Jadi dibully. janganlah seperti itu. Dan memang ini jauh lebih simpel mungkin untuk teman-teman yang katakanlah budget marketingnya tuh tidak terlalu besar. Besar. Ya. Kita kan kalau misalkan beriklan di media-media elektronik itu kan lumayan ya. Wow. Juga. Tapi Betul. di sinilah kita start begitu. Memang ke depan nanti saya kira untuk TV, untuk radio, untuk media-media lain itu ada waktunya memang. Oke. Tapi untuk teman-teman di UMKM yang sekarang punya keterbatasan sumber daya, tapi kan harus tetap kreatif nih cari jalan keluar ya kan. Betul, setuju. Nah kita pakailah itu tadi kanal-kanal sosial media kita yang kita punya. Oke, berikutnya nih kita akan ngobrolin tentang BOB, gitu kan ya. Ini sebenarnya kalau yang dilakukan nih, karena 2018 ya, ini sudah mulai Bapak berkecimpung di dalamnya begitu. Sebenarnya yang telah dilakukan, itu apa aja sih Pak? Ya, kalau 2018 bisa dikatakan ini masa pengenalan dan masa perencanaan ya. Oke, Kira-kira pengenalan gitulah. perencanaan. Kita keliling waktu itu ke Joglo Smart, semuanya kita kenalan dan kita lihat potensi-potensinya. 2019 mulai kita melakukan beberapa hal. Oke. Kayak misalnya kita buat laboratorium glamping lah di tempat kami itu yang 300 hektar glamping. itu ya. Glamorous camping. Camping tapi mewah lah dikit betul. gitu ya. Itu satu. Terus kemudian dengan teman-teman di lapangan juga kita mulai mendukung pelatihan-pelatihan, sosialisasi ya. Tahapannya begitu. Di 2020 meskipun pandemik kami tetap membantu teman-teman yang ada di lapangan. Pertama terkait dengan bersih, indah, sehat, aman. Bersih, indah, sehat, aman. Itu dicanangkan dulu oleh pimpinan kami ya, oleh Mas Menteri. Kemudian dari Pak Deputi dan kita koordinasi, kita laksanakan seperti itu. Kemudian juga ada kita lakukan pelatihan-pelatihan mengenai cleanliness, safety, environment ya, healthiness. Artinya adaptasi kebiasaan baru. Oke. Mesti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, begitu masuk ditembak suhu dulu, cuci tangan dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita juga latih teman-teman yang ada di lapangan tadi untuk bisa mengoptimalkan sosial media, kontennya kita perbaiki. Lumayan lah, 2 mingguan kita cukup membuat mereka lebih perfecto gitu ya. Lebih bagus. Lebih bagus begitu. Itu yang sudah kita lakukan. Nah, terutama juga untuk teman-teman di Ekraf ya. Di sekitar lokasi kami yang di perbukitan Menoreh itu. Percaya nggak? Saya ketemu yang namanya kambing etawa. Kalau teman-teman tahu kambing etawa yang susunya suka diekstrak ya. Diiklankan? Ya, diekstrak. Untuk nanti itu digunakan ya suplemen ya. Tinggi dari kambingnya itu kemarin tuh 124 cm. Berarti tinggi cukup kambing. Tinggi ya, betul, cukup tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi. Oh, ada juga. Hampir setara saya, 160 cm. Kebayang ya. Nah, itu salah satu. Nah, jadi itu ada produk Ekraf. Ada madu sekitar kami, ada kopi ya dari Desa Benowo. Ini yang di sekitar kami itu ada kain juga. Kain ini kain apa nih Pak? Kain batik. Batik, bayangin. Nah itu yang kemudian kami coba bantu kumpulkan teman-teman untuk bisa mulai menggarap dengan lebih bagus lah ya. Kita bantu juga seperti itu. Dari hal yang telah disampaikan, pertanyaan berikutnya untuk Pak Bisma sebenarnya bagaimana sebenarnya Ekraf ini kan kaitannya dengan Jogja nih. Sampai dengan awal 2021 begitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Ekrafnya sendiri begitu, apakah sekarang ini sudah mulai jalan atau sekarang memang ya sudahlah biarkan seperti dulu aja lah. Kita geraknya nantilah gitu ketika waktunya sudah tepat gitu. Enggak. Dalam kondisi pandemik ini kesempatan kita untuk merencanakan sesuatu dengan lebih matang lagi. Jadi tetap aja kita bergerak dengan platform yang ada. Apalagi kita pakai platform digital ya. Nggak terlalu terpengaruh. Oh gitu ya? Nah, memang market agak lesu dikit lah. Tapi kita akan terus bikin orang itu aware. Teman-teman Ekraf harus bikin orang aware tentang produknya terus-menerus. Artinya begini kalau kita mau sedikit membayangkan. Ini tuh boleh lah COVID. Tapi artinya bagaimana terus diingatkan, begitu ya? Jadi terus ingatkan. Jadi begitu nanti COVID hilang, mereka sudah mulai mengakses apa yang sudah
terprogram Ya. gitu. Bayangin kangen nggak sih jalan-jalan sekarang? Oh kangen banget, Kangen banget. kangen banget. Kangen nggak sih ikut misalnya nih ya, kita ngebatik yuk, Oke. keluarga nih ya, Yes. ngebatik. Belajar ngebatik maksudnya ya? Ah, Oke. Anaknya yang cowok batikin kain buat bapaknya, Oh ya. yang perempuan batikan buat ibunya, Ibunya. misalnya, dan sebaliknya. Mm-mm. Kangen kan sama yang gitu. Betul. Di mana sih kita bisa lakukan itu? Nah sekarang kita kasih tahu di tempat kita bisa loh. Oh, ya ya Kangen ya. nggak sih kuliner? Kangen nih, kita terus sampaikan. Oke. Nah itu sekarang kita nggak boleh kehilangan semangat juga. Karena Yes. yang namanya Yogyakarta, Jawa Tengah, itu kekuatannya adalah turis domestik Pulau Jawa. Oh iya, betul, terus domestik. Yang namanya pemerintah sudah dukung jalan tol ya, dari mulai barat sampai timur udah bagus. Keren, betul, Iya. setuju, setuju. Itu aja orang sekarang overland, nyetir dari Jakarta sampai ke Semarang, Cepet ke Solo, ke Jogja, kemana lebih cepat. Lancar jaya. Ya, jadi begitu pandemiknya terkendali ya dengan adanya vaksin dan perilaku kita juga yang protokol kesehatan ya, saya kira bangkitnya lebih cepat dibandingkan tempat lain. Oh, luar biasa nih. Cukup membuat kita optimis sebenarnya. Ya. Karena beliau mengatakan Jogja atau Joglo Semar gitu untuk nanti bisa bangunnya, bangkitnya itu lebih cepat. Harapannya sih seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Bayangkan Jogja, batik ada, kerajinan Yes. perak ada, tanah liat ada. Oh iya, Kasongan. Macam-macam, kriya banyak sekali di sini ya. Belum lagi teman-teman pasti banyak yang kreatif bisa bikin game dong di sini. Oke. Gitu. Jadi itu adalah bagian dari aircraft yang bisa kita manfaatkan ya untuk mempercepat kebangkitan Oke. perekonomian. Dan aircraft ini luar biasa karena tidak hanya sektor formal tapi informalnya juga kena. Oke. Formal, Informalnya informalnya kena juga. Juga di bold ya? Iya. Oke. Yes. Buat keluarga Jogja yang mungkin saat ini begitu masih bersama kami, memang inilah obrolan yang selalu harapannya begitu akan menjadi informasi tambahan. Apalagi buat yang masih berusaha menjalankan UMKM. Karena sekali lagi support dari BUB ini mungkin akan kembali menggairahkan UMKM di Yogyakarta, Solo, Semarang untuk menjadi lebih bangkit lagi begitu. Ya kan? Kalau dari segi jumlah sebenarnya saat ini nih dari Yogyakarta sendiri dibandingkan Solo dan Semarang seperti itu, sebenarnya lebih banyak yang mana Pak begitu? Wah, kalau dibilang banyak sekali. Banyak sekali ya? Iya, sama semuanya memang potensinya beda-beda ya. Oke. Ada yang memang kekuatannya misalkan di ukiran kayu, kayak teman-teman kalau ke Jepara. Oh iya, betul. Ukiran kayu, terutama kayu Dewadaru namanya. Dewandaru. Itu asli. Kemudian ada tenun, di sana tenunnya kuat. Di sini batiknya kuat. Jadi Betul. sama-sama punya potensi dan kalau kita tanya berapa banyak ya aircraft-nya, banyak banget. Oke. Ini. Jadi ternyata beliaunya sendiri sampai nggak punya waktu di tengah COVID karena memang bagaimana begitu kan, ini mau maintenance teman-teman ini ternyata memang butuh waktu, butuh kesabaran ya Iya. kan. Dan harapannya sih ada hasilnya begitu kan ya. Betul, jadi nanti teman-teman ini kita dampingi bukan cuma masalah pembuatan, penjualan, tapi bagaimana kita maintain penjualan itu nggak gampang. Oke. Bagaimana misalnya nanti kita sudah punya kontrak jangka panjang dengan para pembeli kita, dijaga terus dong kualitas dan kuantitasnya. Oh, Itu nggak iya, gampang iya. juga. Pada saat datang pesaing, Oke. kemudian kadang-kadang kan penjualan kita drop dulu ya. Betul. Jangan hilang motivasi, terus Oh. aja, terus. Drop is okay, nggak jadi masalah, itu Ya, biasa gitu ya berarti ya. memang itulah dunia wirausaha ya. Oke. Itu biasa, ngedrop itu biasa. Kalau bisa nanti bangkit lagi dengan cara yang berbeda. Iya, betul. Adanya begitu. Oke, Pak, silakan diminum lagi Pak. Oke. Ada hal yang kali ini nanti akan kita bicarakan untuk sesi berikutnya, karena kalau kita berbicara terkait dengan sesi berikutnya, ini terkait dengan tantangan 2021. Jadi kalau kita ngomongin tantangan begitu, tentu akan ada banyak hal-hal yang tentu akan menjadi PR. Ini sebenarnya PR ya. 2021 itu sebenarnya PR. Karena satu tahun ini kita nggak ngerti akan kayak apa Indonesia. Ini PR, sebenarnya PR ya kan. Tapi bolehlah kita juga punya planning yang luar biasa. Seperti apa planningnya BOB, tim dari Pak Bisma gitu. Jangan lupa IG, silakan di follow @Sangaji TV Jogja. Karena di sini akan banyak informasi-informasi spesial untuk keluarga Jogja terkait dengan Sang Aji TV. Anang Nino Minggung terus akan berikan yang terbaik di Joteng Mojo Teng Mriki. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng-bareng kita.